Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan untuk thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan beliau dan semua kita termasuk di dalamnya. Ikhwani rahmatullah, kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Kemudian untuk kali ini insya Allah kita akan membahas sunah-sunah mandi. Ikhwani rahmatullah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh waktu siang tadi ya, yang ikut pelatihan bisnis online, bahwa di antara ilmu yang fardu, yang fardu dipelajari oleh seseorang, ya fardu ain. Kalau tadi kan kalau wajib nanti kesannya beban, maka saya pakai bahasa fardu aja. Yang fardu dipelajari oleh seseorang adalah ilmu yang berkaitan dengan aktivitas hariannya. Ya. Kalau tadi beliau Coach Kamal mencontohkan sederhana ya, kegiatan mencuci. Nah, mencuci ini setiap hari dilakukan oleh ibu-ibu ya, mencuci pakaian. Maka ilmu yang berkaitan dengan mencuci itu harus dikuasai. Kenapa? Karena kalau tidak menguasai ilmu terkait mencuci, jangan-jangan selama ini mencucinya salah, tapi dia merasa benar. Efeknya bajunya sebenarnya masih najis karena dia tidak tahu sehingga dianggap benar dan akhirnya digunakan untuk sholat, sholatnya tidak diterima. Ya, itu kelihatannya sepele, lah cuma mencuci aja, masuk kudu nganggu ilmu. Ya, ya. Nah, pun terkait dengan masalah tadi ya yang disampaikan oleh pembawa acara, masalah turun dari ranjang. Saya yakin ya, hakul yakin minimal jenengan turun ranjang sehari sekali minimal. Ya, ada yang 2 kali, ada mungkin yang tanduk sampai 5 kali, ya kan? Nah, ranjang. Lesan. Oh, lesan malah pena mana ya? Luas, bebas. Ya. Yang sehari kita kerjakan tadi ya minimal sekali. Kalau kita tidak mengilmuinya, ya itu alangkah ruginya kita. Karena jangan-jangan selama ini sebenarnya yang kita anggap benar itu tidak sesuai, salah. Ya karena kita anggapannya tidak berdasarkan ilmu. Ya. Maka perlunya lah di situ kita mencari ilmu. Ya, maka terkhusus dengan yang kaitannya dengan turun ranjang ini, ya kita sabarkan sebentar lah. Ya kita kalau bisa kita pahami sedetail-detail mungkin, sepaham-paham mungkin, insya Allah nggak sampai 1 jam. Ya. Karena yang turun ranjang pertama tadi ya kita harus mengilmu, kemudian yang turun ranjang itu tidak cuma jenengan, istri jenengan pun ikut turun ranjang. Artinya ketika jenengan sudah tahu ilmu ini, ya, kemudian ada pasangan jenengan tidak tahu ilmu ini, itu kewajiban jenengan sebagai seorang suami harus menyampaikannya. Ya, ngeleke. Ya. Jangan sampai jenengan tahu meneng. Ya, dikira suami istri dikira istri tahu padahal belum tahu, jenengan itu akan diminta tanggung jawaban. Karena kemarin sudah saya sampaikan, selain nafkah lahir batin
seorang suami juga ada, punya tugas selain, yaitu memberitahu ya seorang istri kepada istrinya, harus dikasih tahu. Makanya tanggung jawabnya tidak hanya fokus ke nafkah lahir batin aja, apalagi nafkah batin ya semangat, tapi kalau suruh memberitahu, mengasih ilmu, ngajari istrinya malah males-males ya dengan berbagai alasan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu ya, sekali lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Kita pelan-pelan saja biar tidak terlalu membingungkan. Ya memang kalau gaya saya dalam mengkaji sesuatu itu memang saya sukanya sampai detail. Ya, harapannya bukan biar membingungkan yang dengar, bukan. Biar jenengan ini paham dan tidak lagi timbul pertanyaan. Ya. Karena efeknya bingung itu nanti bahaya juga. Ya. Yang jelas kalau bodoh, kata Gus Ba, itu masih ada barokahnya. Ya. Kalau orang bodoh itu masih ada barokahnya, kata Gus Ba. Tapi kalau orang bingung, ya itu bisa mencelakakannya. Ya, terutama masalah hal-hal yang tadi yang kaitan dengan ilmu yang seharusnya kita ilmui terkait tindakan kita keseharian. Oke. Basunanuhu ay al-ghuslu, dan sunah-sunahnya. Maksudnya adalah sunah mandi wajib. Di ini halaman 19. Halaman 19. Halaman 23. Yang bawa kitabnya silakan dibuka halaman 23 ya. Eman-eman sudah dibeli. Ya. 23. Memang akhir-akhir ini enggak tak posting di grup ya. Karena kuota saya itu kuota yang tipenya minimalis. Jadi jangan banyak-banyak digunakan. Oke ya. Nah, kecuali kalau di SD lah itu pakai wifi. Oke. Sudah ya, halaman 23. Khamsatu asya'a, itu ada 5 hal. Ya, ada 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama, ingat-ingat ya, pelan-pelan aja. At-tasmiyah, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunah-sunahnya ya. Membaca basmalah. Wal wudu'u, dan yang kedua wudu. Kamilan, secara sempurna. Ini menurut madzhab Syafi'iyah. Qablahu, sebelum melakukan mandi wajib. Wayanwi bihi, dan meniatkan dengan wudhu tadi al-muktasilu, orang yang mau melakukan mandi wajib, sunnatal gusli, meniatkan melakukan sunah mandi wajib. In tajarrodat janabatuhu anil hadas al asgor, jika kondisi janabah junubnya tajarrodat anil hadas al asgor, itu tidak disertai dengan hadas asgor, berarti murni hadas akbar. Itu niatnya adalah melakukan sunah ya, wudhu. Wa illa, tetapi sebaliknya, kalau orang yang mau melakukan mandi wajib tadi plus juga dia hadas asgor, berarti dia juga melakukan pembatal wudhu, nawabi al asgor, maka hendaknya dengan wudhu tadi sebelum mandi wajib diniatkan juga untuk hadas asgor juga. Jadi niatnya double, meskipun nanti ada perbedaan ulama apakah mandi wajib itu otomatis mengangkat hadas asgor apa tidak. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang kedua adalah wudhu. Yang ketiga, wa imrarul yaddi ala jasadi, dan meratakan air dengan tanah ala ma wasalat ilaihi minal jasad, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin jangkauan tangan ini sampai ya. Bagian tubuh yang tidak bisa dijangkau tangan kira-kira mana?
Bisa semua ya? Punggung ya. Punggung pun insya Allah bisa dari dua arah ya. Kalau bagi yang tangannya panjang insya Allah bisa, tapi yang tangannya pendek mungkin agak susah. Ya. Jadi sebisa mungkin jangkauan tangan itu nyampe-nya mana, yaitu air itu diratakan ke sebisanya tangan sampai. Minal jasati dari di atas di bagian tubuh badan seseorang. Wa yu'abbiru an hadal imror, dan tindakan meratakan ini diungkapkan dengan istilah lain bidalki, dengan istilah adalku, yaitu menggosok. Jadi meratakan air itu diistilahkan dengan menggosok-gosok. Menggosok apa? Ya menggosok tubuh. Apa yang digosok? Ya tubuh. Ya, benar nggak? Air maksudnya ya. Tapi kalau gosok-gosok tok ya nanti panas ya. Air yang digosokkan, air diratakan tadi tujuannya. Kemudian yang terakhir wal muwalatu. Yang keempat ya. Yang keempat tadi yang pertama tasmiyah, kedua wudu, dan ketiga itu adalku, menggosok tadi, dan keempat al muwalatu, bersambung sinambung atau bersusulan, al muwalat ya. Wasabaqo ma'nau fil wudu, dan ini pernah disampaikan oleh penulis terkait pengertian muwalat itu dalam bab wudu. Dulu berarti pernah kita kaji ketika kalam masih di SD, seingat saya ya, atau malah ketika kapak, intinya dulu kita pernah mengkajinya. Nanti kita ulang lagi nggak apa-apa. Yang terakhir 5 takdimul yumna, mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Min sakaihi, dari kedua sisinya, alal yusro, daripada bagian kanan, ala kiri. Ini 5 sunnah mandi wajib. Membaca basmalah, wudu, menggosok-gosok, muwalah, sambung sinambung atau bersambung, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, ini yang disebutkan oleh kitab atau penulis Al-Ghaya wa Taqrib. Kemudian beliau pensarah menambahi wa baqiya min sunanil ghusli, dan ada beberapa hal yang belum disebutkan dari sunah-sunah mandi wajib, umurun madkuratun fil mabsutot, yang disebutkan beberapa hal yang disebutkan dalam kitab-kitab yang dijabarkan, dalam kitab-kitab yang besar ya. Kalau ini kan kitab Al-Ghaya wa Taqrib, ini kitab matan, jadi simple dan ringkas. Tapi kalau yang diterjemahkan, kalau yang al-mabsutat kayak misal kitab-kitab penjabaran kayak Al-Majmu dan lain sebagainya ya. Minha at-tathlis, di antara sunnah yang tidak disebutkan penulis Al-Ghaya wa Taqrib, dan beliau menambahi yaitu at-tathlis, 3 kali. Wa tahlil sya'ri, dan menyela-nyela rambut. Rambut mana? Ya, rambut kepala maksudnya ya. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau penulis ada 5, kemudian pensarah nambah 2 yaitu at-taslis wa tahlil sya'ri. Ini 5 hal. Sudah bisa masuk ya, jangan-jangan ya. 5. Ini dulu matanya dulu, nanti kita jelaskan. Kemudian masuk ke penjelasan. Oke. Yang pertama tadi apa? Ya, at-tasmiyah. Tasmiyah itu dari sama yusami tasmiyatan, menyebut nama ya. Tapi istilah tasmiyah ini sering ke menyebut nama Allah. Ya, jadi sama yusami tasmiyah itu menyebut nama Allah. Kalau basmalah itu istilah dari ucapan atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi jangan salah mengistilahkan, basmalah itu menyebut nama Allah ini secara makna teks ya. Basmalah itu memang secara tekstualnya menyebut nama Allah ya, bismillah, kemudian diistilahkan basmalah.
Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Kemudian diistilahkan dengan basmalah. Tapi tasmiyah ini secara arti itu menyebut nama. Nah, nama siapa kan masih umum. Kita juga punya nama, jenengan punya nama, ya. Tapi kalau untuk tasmiyah itu khusus untuk nama Allah. Ya bisa Bismillahirrahmanirrahim di antara tasmiyah, juga bisa Bismillahi Akbar dan lain sebagainya. Ya intinya yang nama-nama Allah. Ini ya intinya tasmiyah. Nah, Bismillah atau tasmiyah tadi. Nah, apa hukum tasmiyah menurut ulama lain? Kalau yang kita kaji karena ini beliau itu madhabnya Syafi'iyah, maka tasmiyah di dalam wudhu sebelum wudhu atau tasmiyah ketika mau mandi wajib itu hukumnya sunnah. Makanya beliau masukkan sunanul ghusli di antara sunnah-sunnah mandi wajib. Maka kalau menurut beliau itu hukumnya sunnah. Artinya beliau berarti madhabnya Syafi'iyah. Lah bagaimana dengan madhab lain? Karena madhab di Indonesia ada 4 ya, tidak cuma Syafi'iyah, ada Hanafiyah. Kalau Hanafiyah kayaknya di Indonesia ada ya. Yang kemungkinan itu setahu saya itu Hanabilah. Ya. Hanabilah mungkin masih ada. Walaupun sekarang untuk penganut madhab itu sudah terkelompokkan di negara-negara tertentu. Kayak kalau di Arab itu kan terkenalnya dengan madhab Hanabilah. Kalau akidahnya Wahabi. Kalau di Indonesia terkenalnya dengan Syafi'iyah. Akidahnya Asy'ariyah mayoritas. Ada yang sebagian Maturidiyah. Ya. Kalau yang Hanafiyah ini di Kufah kalau dulu itu ya. Kufah. Irak ya. Kufah berarti Irak. Ya, Irak. Kalau yang Malikiyah ini di Turki. Ya. Ini secara pengelompokan madhab ya, tapi secara umum 4 madhab ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, cuma mayoritas di Indonesia adalah Syafi'iyah. Nah, menurut madhab Syafi'iyah itu hukumnya sunnah. Bagaimana menurut 3 madhab yang lain? Ya. Dzhabal Hanafiyah Wasyafi'iyah ila anna tasmiyata sunnatun min sunanil ghusli. Madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tasmiyah membaca basmalah itu termasuk sunah-sunah mandi wajib. Termasuk juga sunah-sunah wudhu ya. Wa addahal malikiyah minal mangdubat. Sementara madhab Malikiyah berpendapat membaca basmalah sebelum mandi wajib itu termasuk hal-hal yang dianjurkan. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada sunnah, mangdub, mustahab. Ya. Nah ulama berbeda pengertian di dalam mendefinisikan 3 istilah tadi. Kalau madhab Malikiyah ada istilah sunnah, mustahab, sama mandub. Berbedanya dalam segi penekanan untuk dilakukan. Kalau madhab Syafi'iyah sama, ya mustahab, mangdub sama sunnah sama. Nah ini menurut madhab Malikiyah termasuk bagian mangdubat, berarti agak lebih ringan penekannya daripada sunnah. Wadhabal Hanabilah ila wujubit tasmiyah. Nah sementara madhab Hanabilah berpendapat wajibnya menyebut nama Allah atau membaca basmalah sebelum mandi wajib. Ya, pelan-pelan ya, biar bisa masuk. Kalau cepet-cepet kan cuma lewat atau ya. Alhamdulillah bisa lewat. Kalau cuma mental gimana? Ya, biasanya mental itu ada faktornya karena mungkin matanya tertutup ya jadi mental. Nah, tapi insya Allah kalau matanya terbuka insya Allah bisa walaupun minimal lewat. Ya. Oke ya kita pelan-pelan ya. Tasmiyah berarti menurut 4 madhab hanya madhab Hanabilah yang mewajibkan menyebut bismillah atau basmalah sebelum mandi atau sebelum wudhu. Makanya nanti permasalahannya kalau yang mewajibkan ya nanti kalau wudhunya atau kalau mandinya di kamar mandi gimana? Kalau wudhu mungkin bisa di tempat lain ya. Lah kalau mandi ada nggak solusi selain di kamar mandi? Ya enggak ada. Dikali malah mandi yo kita ya. Nah,
Maka nanti gimana kalau mandinya di kamar mandi, dan itu mesti kita mandinya di kamar mandi. Ya, nanti ya, ada yang lah ya, masa di kamar tidur? Ya, kamar tidurun bagi orang-orang tertentu memang ada kamar mandinya. Tapi ya akhirnya di kamar mandi juga. Oke ya, ini ya, 4 madhab yang mewajibkan. Kalau wajib konsekuensinya berarti ditinggalkan dosa. Apalagi kalau sampai masuk syarat ditinggalkan tidak sah. Tapi kalau cuma wajib toh minimal dosa. Tapi kegiatannya atau ibadahnya sah, cuma dia dosa. Makanya terkadang ya ada orang sholatnya sah tapi dosa. Pernah nggak kepikiran gitu? Nah, kira-kira sholatnya siapa? Nah, insya Allah nanti kita bahas di pembahasan sholatnya. Sabar. Ya. Ya, itu ada. Tapi menurut sebagian, karena nanti dalam madhab itu ada sunnah sholat, ada fardu sholat, ada wajib sholat. Nah, antara fardu sholat sama wajib sholat menurut sebagian madhab itu beda. Ya, menurut sebagian madhab. Makanya yang melakukan fardu tapi tidak melakukan wajib sholat, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Nah, apakah wajib sholat? Insya Allah nanti di bagian bab sholat. Oke, kita kembali ke sini daripada bingung-bingung. 3, ingat-ingat ya, intinya yang wajib hanya madhab Hanabilah. Oke, ini secara hukum. Kemudian secara waktu, kapankah basmalah itu diucapkan? Nah, kalau tadi secara tekstual di sini disebutkan qoblahu, sebelum mandi. Tadi sunnah ya. Sebelum mandi wajib kita disunahkan mengucapkan basmalah. Nah, bagaimana kalau lupa? Ya, kalau lupa, ya seingatnya kapan? Oh, waktu nyiram kepala baru ingat, ya udah bismillah. Waktu gabyur badan, ingat bismillah. Ya. Nanti sebentar. Ya, kita ke waktunya dulu. Nanti ada lafadznya. Lafadznya gimana? Apakah harus bismillahirrahmanirrahim atau mungkin cukup bismillah? Nah, atau bismillah awalahu wa akhirahu atau fi awalihi wa akhirihi? Ya, nanti ya. Ini kita waktunya dulu. Jadi waktunya itu sepakat di awalnya. Kalau lupa boleh di pertengahan, ya. Tetapi bismillah ini tidak boleh dilakukan kalau sudah selesai mandi. Sudah selesai mandi baru, waduh, aku belum bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak berfungsi, tidak ngefek. Ya tidak dosa, cuma tidak ngefek. Ya tidak masuk mendapat pahala sunnah basmalah ketika sebelum mandi wajib. Tapi kalau di pertengahan, ini masih mendapatkan kesunahan. Terlebih bagi yang mewajibkan. Ya, bagi mewajibkan, ingatnya kapan? Baca. Ya, karena hukumnya wajib. Ya, karena hukumnya wajib. Hatta, ini bagi yang berpendapat wajib. Hatta seandainya di awal sebelum mandi dia niat, saya nggak mau baca basmalah karena hukumnya sunnah. Tapi begitu biur-biur, kok ya kurang mantep. Wong ono sing mewajibkan. Ya sudah, baca basmalah itu masih mendapatkan kesunahan membaca basmalah. Ya, hatta yang di awal sengaja tidak mau membaca basmalah karena beranggapan hukumnya sunnah, kemudian di pertengahan mandi kok ragu, ya kurang mantep karena nggak basmalah. Ya, nanti malah ditempeli setan ya, karena nggak basmalah, maka nggak apa-apa, tetap mendapatkan kesunahan. Yang penting jangan dibaca setelah selesai. Kalau setelah selesai tidak mendapatkan kesunahan, bukan dosa, bukan salah, bukan, tapi tidak mendapatkan kesunahan membaca basmalah sebelum mandi wajib. Ini ya, jadi waktunya kalau sebelum mandi sepakat, kalau di pertengahan juga sepakat, yang nggak sepakat itu di akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan lafadznya, ya, terkait dengan lafadznya. Lafadz bismillah kita sudah mafhum, bismillah itu cukup, ya, bismillah, nggak usah tambah, bukan nggak usah ya, boleh tidak ditambah, bukan nggak usah, boleh tidak ditambah ar-Rahman, ar-Rahim boleh, atau sifat-sifat yang lain, bismillah, al-Ghafur, ya, al-Wadud dan lain sebagainya, boleh, bismillah saja cukup. Jadi nanti kalau ada hukum yang disunahkan membaca basmalah apapun, ya, entah itu sholat, entah itu mandi, entah itu perbuatan apa-apa, ibadah apa saja, kalau ada disunahkan membaca basmalah, bismillah saja sudah cukup, ya, ini secara cukup. Tapi kalau mau yang mau yang lebih lengkap, tambahan ar-Rahman,
Ar-Rahim. Atau 99 mau dibaca semua dari awal sampai akhir juga boleh, silahkan. Ya, sejam mungkin ya. Nah, ini jadi intinya bismillah aja cukup, mau ditambahi yang umum Ar-Rahman Ar-Rahim juga lebih baik. Lebih banyak sifat-sifat Allah ditambahkan itu lebih baik. Berarti kita lebih banyak berzikir. Ya. Kalau hafal ya sekalian mungkin murojaah enggak apa-apa. Dari Ar-Rahman Ar-Rahim sampai terakhir apa? Ya 99 itu loh. Itu ya. Bismillah. Kemudian kalau lupa bagaimana? Ya, nah kalau lupa sebagian ulama ya kan kalau lupa otomatis nanti menyebutnya di pertengahan. Sebagian ulama mengkiaskan dengan membaca basmalah ketika lupa. Ya, yaitu bacanya tadi ya Bismillahi awalahu wa akhirahu atau Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya, jadi disamakan. Ya, pun sama dalam hal wudhu. Ketika di awal lupa tidak membaca basmalah, kemudian ingat di pertengahan, maka boleh tadi ya bacanya Bismillahi awalahu wa akhirahu atau Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Atau misalnya, wah angel urapal awalahu wa akhirahu, Bismillah saja cukup juga. Ya, Bismillah saja cukup. Nah, insya Allah masih mendapatkan kesunahan baca basmalah sebelum mandi wajib atau sebelum wudhu atau sebelum makan atau sebelum ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau Allah ini sedikit meluas ya. Kalau lafadz Allah apakah bisa dijadikan zikir harian Allah saja ya. Nah, secara tekstual memang Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir dengan lafadz Allah enggak pernah. Ya. Secara tekstual ya. Jangan cari di riwayat hadis yang sahih ya. Rasulullah mengajarkan zikir hanya dengan lafadz Allah saja. Silahkan nanti disampaikan ke saya. Ya, nanti saya kasih hadiah lah. Terima kasih ya. Ya, hadiah ya, terima kasih. Oke, itu ya. Tapi banyak sekarang yang mengamalkan berzikir dengan Allah. Ya kan? Kalau jangan pernah lihat YouTube atau mungkin bahkan apalagi yang disingkat lagi ya. Secara apa namanya? Itu katanya ada maknanya. Ya secara apa istilahnya itu? Filosofi. Nah, secara filosofi itu ada maknanya. Ya alam ya. Monggo apa namanya? Kalau mau penasaran sampai apa sih filosofinya kok cuma saja, enggak ha atau enggak ha hi. Ya. Ya nanti ditanyakan sama yang praktekan. Tapi kita ke lafadz Allah tadi ya. Secara hadis riwayat tidak ada riwayat yang mengajarkan atau sahabat yang mempraktekkan zikir dengan lafadz Allah saja. Lantas apa dalil yang menjadi landasan orang-orang yang mempraktekkan lafadz berzikir dengan lafadz Allah saja? Dalilnya adalah yang kurang lebih maknanya ya, tidak akan lataku musa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Ya, sampai nanti pada suatu waktu ya di bumi ini tidak lagi disebut nama Allah. Ya, tidak lagi disebut nama Allah. Nah, itu yang apa namanya kalimat tidak lagi disebut kalimat atau tidak lagi disebut nama Allah ini yang dijadikan dasar oleh mereka yang menjadikan zikir dengan lafadz Allah saja itu masuk bagian dari zikir yang dianjurkan. Jadi lafadz berarti dari khobar dari Rasulullah itu ya. Ini yang dipahami atau yang diambil istimbat hukum dari mereka yang mempraktekkan amal-amal atau berzikir dengan lafadz Allah saja. Ini alasan mereka gitu. Nah, secara dalil tekstual itu tidak menunjukkan ya. Ketika Rasulullah menghabarkan ya, kan jadi Rasulullah itu bukan meramalkan ya. Jadi kalau Rasulullah meramal itu kurang tepat. Kurang pas karena kalau meramal ini kita kalau di kalangan kita itu kita gunakan khusus untuk dukun. Masa Rasulullah disetarakan kan enggak ya. Walaupun apa namanya orang-orang kafir menjuluki beliau sebagai kahin ya, sebagai dukun. Nah, lafadz Allah ini dijadikan dasar oleh mereka yang mengamalkan zikir dengan lafadz Allah saja. Secara tekstual itu tidak menunjukkan, itu menunjukkan bahwa Rasulullah menghabarkan sebelum kiamat nanti tidak akan terjadi kayak gini. Nah,
Khabar itu secara kekuatan hujah itu tidak bisa dijadikan dasar, ya, karena banyak hal-hal yang dikhabarkan Rasulullah. Kalau setiap kabar itu dijadikan landasan, maka nanti dalam hal yang terlarang pun bisa dijadikan dasar. Contohnya hadis yang menyebutkan bahwa nanti suatu saat, ya, akan terjadi seorang wanita yang safar sendirian dari daerah tertentu ke daerah tertentu yang tidak ditakuti kecuali Allah. Ini kan kabar, Rasulullah mengabarkan akan terjadi. Nah, ini berarti bukan secara tekstual, bukan menunjukkan sebagai hujah atau dapat dijadikan dalil. Kalau itu bisa dijadikan dalil, maka bertentangan dengan larangan perempuan keluar tanpa mahram. Ya. Jadi jangan dipahami, loh ini ada hadisnya. Memang itu hadisnya, tapi itu bentuknya khobar, bukan perintah atau bukan contoh fi'liyah Rasul. Ya, maka secara kekuatan pendalilan ini tidak kuat. Sebagaimana dengan tadi lafaz Allah Allah secara mungkin kalau dipaksakan diakal-akali bisa, apalagi yang diajak ngomong wong yang kurang tahu, ya, yang bodoh, mungkin iya saja. Tapi kalau coba kita berpikir, ya, itu maka ya tadi kok koyone ora masuk akal. Nanti kalau segala kabar itu dijadikan hujah, nanti ketika Rasulullah mengabarkan hal-hal yang akan terjadi, kayak di antara tanda-tanda kiamat akan terjadi pembunuhan. Nah, Rasulullah mengabarkan akan terjadi pembunuhan, apakah berarti boleh membunuh? Ya tidak. Ya, tapi kan ada dalam hadis, iya memang ada, tapi itu sifatnya menghabarkan. Menghabarkan artinya sesuatu yang memang bakal terjadi karena Rasulullah itu dapatnya dari wahyu. Ya, kemudian ada lagi yang anak melahirkan ibunya, benar Pak ya? Bukan ibunya. Ya, anak melahirkan tuannya. Nah, apakah berarti boleh? Nah, itu ya. Kemudian berlomba-lomba dalam membangun gedung dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan kabar. Jadi jangan disalah persepsi bahwa ini adalah dalil pembolehan hal-hal tersebut. Bisa dipahami ya? Ya. Gimana lanjut dikir Allahnya? Ya monggo. Kalau jenengan masih yakin, pokoknya no dalile, ya silahkan. Saya cuma menyampaikan. Tapi karena dalilnya masih global, tidak ada spesifik secara perintah, maka disinilah timbul perselisihan pendapat, perbedaan pendapat antara yang bid'ah atau yang mubah atau yang sunnah. Ya. Jadi secara teori, ketika ada dalil umum, ya dalil umum dipraktekkan secara khusus, waktu khusus, tata cara khusus, itu nanti akan menimbulkan perbedaan hukum antara bid'ah, mubah atau sunnah atau bahkan makruh. Ya, tapi tidak sampai haram. Ya kalau yang membid'ahkan haram, yang menganggap bid'ah itu haram. Ya, termasuk juga sholawat. Sholawat secara waktu Rasulullah tidak menentukan. Tapi ketika dipraktekkan setiap adzan antara adzan dan iqamat, maka ulama berbeda pendapat. Ya. Yang berpendapat sunnah, ya karena dalilnya nggak ada penghususan. Ketika kita menghususkan untuk pribadi kita, ya nggak masuk. Maksudnya dia tidak terlarang juga. Rasulullah nggak melarang, jangan kamu melakukan sholawat antara adzan dan iqamat, tidak ada juga. Ya, secara pendalilan boleh juga. Tapi yang menghususkan dalilnya secara khusus Rasulullah nggak pernah mempraktekkan waktu itu. Jadi kalau dikhususkan butuh dalil khusus. Ya, maka ada perbedaan pendapat. Apapun nanti perbuatannya, ketika seseorang berdalil dengan dalil umum, dipraktekkan dengan cara khusus, dipraktekkan pada waktu khusus tertentu, maka ulama akan timbul perbedaan pendapat. Yang menganggap sunnah itu berarti berdasarkan dalil umum, yang menganggap bid'ah karena tidak ada dalil khusus tentang caranya yang begitu. Ya, bisa dipahami ya. Ini dalam apa saja, dalam hal ibadah apa saja. Tidak hanya sholawat, ya mungkin nanti tahlilan. Ya, tahlilan dalam artian yang la ilaha illallah, ya bukan kaifiyahnya. Karena kalau kaifiyah tahlilan itu ada hukum mengirim pahala, hukum baca Quran, terus hukum berkumpul, itu tahlilan. Kalau tahlil itu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini ya terkait dengan sedikit melebar lafaz Allah Allah tadi. Maka zikir dengan lafaz Allah Allah pun ada perbedaan, ada yang membid'ahkan, tapi ada yang tetap beranggapan itu tetap sunnah. Oh Allah. Ini terkait dengan lafaz basmalah. Kemudian apakah dibaca secara sir atau jahar? Ya, wa yusannul israru biha. Disunahkan itu dengan sir, rasa seru-seru. Ya,
karena takut ngebor akhirnya ben harapannya setannya kabur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kan memang untuk merawan rasa takut itu ya dengan mengekspresikan hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Ngebor nang kamar mandi kau nopo malah pikirannya kesurupan. Ya, atau melakukan hal-hal yang intinya untuk menghibur diri ketika dia takut. Takut entah itu takut dengan makhluk maksudnya ya, dengan jin atau dengan seseorang itu melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Jadi untuk disunahkan isror. Kemudian yang poin terakhir di bab basmalah. Nah, tadi ya, bagi yang mewajibkan kalau mandinya di kamar mandi bagaimana? Apakah harus tetap mengucapkan basmalah, mengucapkan ya? Batin sama mengucapkan beda. At-talafut sama batin apa batin bahasa bahasa Arabnya apa ya? Batin lah. Batin sama melafatkan itu beda. Kalau melafatkan itu minimal menggerakkan bibir. Itu Mbak, itu melafatkan ya. Kalau batin itu cukup di hati. Maka sepakat ulama, orang yang baca sholat di hati saja tidak diumik-umikkan, sholatnya tidak sah. Nah, ya, sholatnya tidak sah. Bagi yang berpendapat di antara rukun qauli adalah al-fatihah. Tapi kalau nggak ada rukun qauli ya berarti dia minang tok dibaca tak boleh. Bagi yang berpendapat rukun qauli di antaranya adalah al-fatihah, maka ketika dibatin saja sholatnya tidak sah. Ya. Nah, apakah nanti madzhab Syafi'iyah sama madzhab Malikiyah boleh kok boleh apa berbeda pendapat antara boleh nggak cuma sekedar mengumik-umikan gerak-gerakan bibir tanpa apakah harus minimal telinga kita dengar. Nanti ada perbedaan pendapat tentang kesahan talafut tadi. Nah, ini basmalah berarti di talafutkan, dilafatkan. Lah kalau di kamar mandi gimana? Nah, maka solusinya ya bagi yang mewajibkan ya tetap harus dilafatkan. Terlebih di tempat yang tidak ada najis atau yang bersih dari najis. Karena makruhnya ulama memakruhkan wudhu di kamar mandi itu ketika kamar mandi itu banyak kotoran, banyak najisnya. Ya. Jadi kamar mandi dulu sama kamar mandi sekarang itu secara kondisi beda. Ya. Ada yang pernah survei kamar mandi dulu itu bentuknya bagaimana atau kondisinya gimana? Ada yang pernah survei? Atau ada yang pernah bisiki mungkin? Nah, kayak ini arwahnya Vina ya bisiki. Kamar mandi dulu itu alasnya tidak di keramik atau tidak di plester, di ubin. Sehingga ketika nguyuh di situ yang meresep najisnya masih di situ. Maka ulama-ulama dulu ya memakruhkan wudhu di kamar mandi karena ada najis yang ngendap di situ. Ya itu. Berbeda dengan kamar mandi sekarang. Begitu langsung kita gebyur kali, gebyur kali, apalagi kamar mandi yang 5 hari dibersihkan ya, wangi, bersih, maka ya secara hukum tidak masalah. Ya, karena bukan tempat najis. Kalau tempat jin, ya alam ya. Kalau tempat jin saya nggak pernah lihat jin di kamar mandi. Ya, kalau tanya apakah kamar mandi sekarang, kalau dulu kan alasannya karena tempat kotor, tempat najis, jadi tempat atau rumah jin, ya wajar. Lah kalau sekarang kan bersih. Ya, bahkan mungkin kamar mandi, ada yang kamar mandinya itu lebih bersih daripada kamarnya ya. Apakah tetap menjadi tempat jin? Alam. Ya. Ada, ya. Jadi kamarnya tapi beda rumah. Ya, tapi beda rumah ya. Jadi kamar mandi ini lebih bersih daripada kamar seorang. Jadi beda rumah. Kalau satu rumah ya insya Allah pada. Ya. Ya. Ya santai-santai ya. Ini ya, ini kembali ke sini. Jadi bagi yang mewajibkan, terutama kan insya Allah kamar mandi kita terjaga lah ya. Terjaga, maksud kita kalau misalnya, kalau Ustadz Somad itu gini, Ustadz bagaimana hukum membaca basmalah ini Ustadz Somad? Bagaimana hukum membaca basmalah di kamar mandi? Jawaban beliau, kalau kamar mandi itu ada WC-nya, wadah cemplungan, WC, itu makruh. Ya. Jadi kalau ada lubang WC-nya, itu makruh, kata beliau. Ya. Ini tinjauan beliau begitu. Jadi makruh dan tidaknya tinggal ada WC-nya tadi apa enggak. Kalau ada makruh. Tapi kalau saya pribadi tadi ya saya baca kenapa memakruhkan wudhu atau membaca basmalah di kamar mandi itu karena ada najisnya tadi. Ketika najisnya itu hilang, ya maka penyebabnya hilang.
Maka sebagian ulama ya, kalau jenengan eh, baca fikih-fikih yang versi dulu yang bukan ulama kontemporer, ada yang memakruhkan kencing di kamar mandi. Kira-kira masuk akal nggak? Makruh kencing di kamar mandi? Hah? Apa ada kamar kencing? Toilet. Ya mungkin istilah kita toilet ya. Nah, kenapa makruh tadi? Kita lihat memang masuk akal karena kondisi kondisi kamar mandi dulu itu kayak tadi yang saya gambarkan ya. Ketika kencing di situ ya nyerap, nggak ngimili. Maka sebagian ulama ada yang memakruhkan kencing di kamar. Jangan dipahami kayak kamar mandi sekolah. Ah, mosok sih ulama siapa sih kok kayaknya sesat? Enggak. Lihat kondisi. Ya, memang kondisinya kayak kamar mandi dulu ya tadi begitu kencing cur diserap tidak dialirkan. Maka sebagian ulama memakruhkan di kencing di kamar mandi. Lah kalau kencing bagaimana? Ya kalau kencing pokoknya ya kalau menurut riwayat itu diwadahi botol ya jangan dibalangke. Kalau dulu kan nggak ada plastik ya, diwadahi botol, kemudian nanti bisa dibuang. Makanya zaman dulu tidak ada orang berak di rumah. Ya, zaman dulu nggak ada. Kalau mau berak nyari tempat yang jauh, yang sepi. Ya, ya jadi tidak ada. Atau kalau zaman yang agak saya masih kecil itu jarang yang berak di rumah, rata-rata di sungai, ya di kali. Tapi sekarang sudah berkembang ternyata bahkan di kamar tidur pun berak bisa sekarang ya. Dan itu bukan hal yang lu kosong berak di kamar tidur ya. Karena di kamar tidurnya ada WC-nya. Ya, jadi kondisi dulu dengan sekarang jangan disamakan sehingga menjadikan hal-hal yang seakan-akan biasa dilakukan pada zaman dulu dipikirkan dengan zaman sekarang maka seakan wah mosok sih ya. Padahal pada zaman dulu ya biasa saja. Jadi makro kencing di kamar mandi. Jadi dipahaminya begitu ya. Nah ini terkait dengan baca basmalah. Kalau yang mewajibkan ya, kalau bersih dari najis silahkan dibaca. Kalau yang ada najis ya, untuk kehati-hatian sebelum masuk apa namanya masuk kamar mandi ya baca basmalah. Kalau yang di kamar mandinya nggak pernah dibersihkan atau apa namanya belepotan ada najis di mana-mana. Nah kalau yang mensunahkan cukup di hati. Ya, cukup di hati kalau yang mensunahkan. Oke, terkait dengan basmalah, sunah-sunah yang pertama, basmalah sebelum mandi wajib. Silahkan ada yang bertanyakan, monggo. Yuk, silakan diminum dulu sambil mikir. Monggo. Oh, udah habis. Tambah ini panitia yang udah habis. Oke, ada pertanyaan? Atau ada yang kurang setuju silakan. Kita diskusi ya, biar melek enggak. Atau kita ngobrol lah. Daripada ngantuk kita ngobrol. Ya, silakan monggo. Oke. Membaca basmalah sebelum wudhu atau sebelum mandi. Wudhu sama mandi itu apa namanya aktivitas yang berbeda, dua aktivitas yang berbeda ya. Secara waktu sebelum wudhu di apa namanya disunahkan baca basmalah. Ya. Kemudian kalau kita lihat tekstual di sini itu sebelum mandi. Ya. Tapi kalau apa namanya sebelum wudhu sudah membaca basmalah itu sudah mencukupi ketika disambung ya ketika apa antara wudhu dengan apa namanya dengan mandi itu bersambung ya maka cukup basmalah di pertama. Tapi kalau dipisah wudhu dulu lah. Setelah itu mungkin apa ngegereng apa bar gue ngising dulu. Nah, maka nanti ketika mau mandi ya ya kan iya kan ini ya kalau orang udah kebiasaan ngising sebelum mandi itu mau dirubah setelah mandi itu agak susah mesti udah refleks ya ngising dulu setelah itu mandi jadi nah makanya kalau yang apa namanya yang udah kebiasaan sebelum mandi ngising dulu wudhu dulu kemudian ngising baru mandi maka ya basmalah lagi ya itu ya jadi apa namanya kalau memang langsung disambung ke mandi cukup basmalah pertama tapi kalau di jeda agak lama basmalah lagi yang lain
Niat. Oh, niat. Tadi kan ada talafut niat dengan lafadznya. Talafut basmalah bukan talafut milah ya. Bukan talafut niat. Urutan awal yang tadi. Kan ada basmalah. Nah. Kemudian niat mengangkat gitu ya. Dia selanjutnya ada apa lagi itu? Oh iya ya. Oke. Ya yang di sini ya. Oh yang di sini ya. Oke. Wayan wibi al mutasil sunatal gusli. Kalau dilihat ini berarti ini belum masuk ke pembahasan nggak apa-apa ya. Kalau di sini disebutkan wudhu sebelumnya dan meniatkan orang yang mau mandi wajib tadi untuk mengangkat hadas besar. Kalau itu cuma hadas akbar saja, kalau plus hadas kecil berarti plus dua-duanya hadas besar sama hadas asghar. Ini tidak disebutkan di sini kapan niatnya. Jadi di sini secara sunah-sunahnya beliau menjelaskan sunah wudhu. Nah, ketika wudhu itu apa? Nah, meniatkan. Kan tidak disebutkan kapan niatnya. Kalau niatnya ini sebenarnya karena ini pembahasan kemarin sudah terlanjur ngelancak, seharusnya wajib mandi dulu lah diantaranya niat. Tapi kemarin sudah terlanjur jawabnya sunah-sunah dulu ya nggak apa-apa kita sunah-sunah dulu baru setelah itu kita kembali. Insya Allah nanti niatnya nanti setelah mandi setelah sunah-sunah baru niat. Nah, ya. Nah. Ini ya. Itu ya. Jadi untuk nanti insya Allah ya. Nah, kapan kalau mau yaudah nggak apa-apa dijawab aja. Kapan niatnya antara basmalah sama niat kapan mana yang didahulukan? Makrunatun biniati sunanil gusli. Berarti kalau makrunah ini barengan ya. Sunah ini meniatkan sunah apa namanya? Ini saya mau melakukan sunah-sunah mandi plus bismillah itu dibarengkan sama-sama di hati. Kecuali kalau diucapkan agak susah. Salah satu mesti harus mengalah ya kalau diucapkan. Maka secara tinjuan fikih Syafi'iyah talafut biniat dilafatkan ketika berarti usoli fardot dan seterusnya itu tidak sesuai. Ya, karena apa? Niat ini dimunculkan minimal sebelum atau beriringan dengan takbir ketika sholat ya. Maka ketika Allahu Akbar nggak mungkin nawa itu atau usoli nggak mungkin. Ya. Maka akhirnya di istilah apa ya bahasanya kalau bahasa di apa ya diakal-akali gampang lah. Apa bahasanya kalau bahasa kita itu diakali dicari-cari celah. Ya boleh apa-apa boleh tidak plek beriringan ya tapi jangan lama-lama lah jaraknya antara usoli sama Allahu Akbar. Boleh sebelum takbir niatnya tapi jangan terlalu lama. Ya beriringan lah. Kalau nggak bisa plek karena melafatkan usoli sehingga beriringan saja lah. Berarti begitu usoli langsung disambut dengan Allahu Akbar. Ya. Tapi secara hukum ya waktu niat itu ya ketika sholat ya kalau di sini berarti waktu mengucapkan basmalah ya ketika niat itu dimunculkan ketika takbir dan ini hal yang tidak mungkin dilakukan maka tadi ya dihilah diakal-akali ya beriringan tadi. Jadi kalau tanyanya tadi saya nggak menyebutkan kapan waktu basmalahnya ya apakah didahulukan niat dulu atau membaca basmalah ya cuman tadi beliau memahami karena mungkin pemahaman beliau mendalam lah insya Allah ya. Jadi memahami sehingga ada poin kapan niat itu kapan basmalah itu diucapkan apakah ketika niat atau sebelum niat atau setelah niat. Nah di sini berbarengan. Yang lain? Oke. Silakan terkait dengan basmalah. Ini satu sunnah dulu biar sampai rumah itu teringat. Nek 5 langsung kadang-kadang ku nang dalan itu protol tuh gigi atau tiba tengah rumah tinggal separuh. Waduh. Nah ini sunnah. Berarti tasmiyah insya Allah sampai rumah nanti monggo panitia dicek ya di WhatsApp tadi yang nomor 1 apa insya Allah masih ingat. Oke. Nah kemudian tadi ya jarak antara basmalah atau wudhu berarti yang kedua ini masuk ke wudhu tapi kita masuk ke ini aja karena waktunya tinggal 6 menit.
jarak antara wudhu dengan mandi itu yang dikatakan tadi tidak perlu basmalah lagi ya. Jadi kan basmalah di wudhu cukup. Nah, jaraknya itu kapan? Antara wudhu yang merupakan sunnah sebelum mandi wajib dengan melakukan mandi wajib. Wala yajuzu tafarruqa al wudhu wa ghuslil janabah ilal yasir minhu. Jarak antara wudhu dengan mandi wajib itu nggak boleh kecuali hanya sebentar. Ya. Fa'ama in faraqahu hatta tola miqdaru ma yajifu fihil ma ala wajhin fi hawa mu'tadilin lam yujzi'inna wa huwa qalu safi fil qadib. Kalau sampai terjadi jarak lama karena tadi mungkin ngising dulu atau mungkin hal-hal yang lain atau sikat gigi dulu ya atau melakukan hal yang lain sehingga hatta ya jifa sampai kering bekas wudhu tadi, maka apakah dia mendapat kesunahan wudhu sebelum mandi wajib? Ada dua pendapat ya. Lam yujzi'ana, kalau dalam qaulul qadimnya dia tidak mendapatkan kesunahan, bukan wudhunya tidak sah, bukan ya, tidak mendapatkan kesunahan wudhu sebelum mandi wajib. Qala Abu Hanifah ya juzu bahwa qaulu Syafi'i fil jadid. Sementara menurut Abu Hanifah boleh, dan itu merupakan qaulul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi antara jarak wudhu dengan apa namanya melakukan mandi, memulai mandi ada perbedaan pendapat. Tapi kalau yang intinya ya lah sebentar sama lamanya ukurannya apa? Apakah 5 menit, 10 menit, 1 jam? Madhab Syafi'iyah ketika apa namanya meninjau sebentar dan lama itu dikembalikannya ke urf. Jadi kalau tinjauan lama sebentar itu dikembalikan ke urf, ke adat, ke kebiasaan. Kalau menurut urf adat itu lama, ya sudah dianggap lama. Tapi tadi yang secara tanda sampai ke apa namanya air yang ada di anggota wudhu tadi sudah kering, itu berarti sudah lama. Ya termasuk wudhu. Ya jarak antara membasuh anggota yang satu dengan yang lainnya itu ketika sudah kering anggota wudhu sebelumnya, maka itu sudah misah. Oh alam bisawab. Ya, insya Allah untuk yang wudhu nanti kita akan kaji di pertemuan selanjutnya. Karena ada sedikit tentang tata cara wudhu, ada sedikit perbedaan. Sama-sama Rasulullah melakukan. Yang satu hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, itu istri Rasulullah. Yang satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang tata cara wudhu sebelum mandi wajib. Insya Allah ada sedikit perbedaan. Insya Allah kita pertemuan yang selanjutnya. Oke, kurang 3 menit silahkan. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Monggo. Mandi ya. Secara praktek kalau yang dipraktekkan Rasulullah kan beliau memakai kain ya penutup. Tapi secara hukum, apa hukum mandi dengan telanjang bulat? Ulama mensyaratkan bolehnya mandi dengan telanjang bulat ya. Itu ketika tidak diperkirakan atau yakin nggak ada mata yang memandang. Macam manusia ya, bukan jin. Kalau jin itu di luar kemampuan kita. Tidak ada atau sepi dari pandangan manusia. Ya, ini jadi boleh dengan mandi telanjang ketika yakin tidak ada manusia yang memandang. Manusia di sini khususnya adalah manusia ajnabi. Kalau yang istri itu nanti pembahasan khusus. Ya. Karena di beberapa kondisi suami boleh telanjang, ya, tapi dalam kondisi tertentu. Itu ya. Jadi secara hukum boleh. Ya. Kalau syaratnya tadi tidak di tempat umum atau tempat yang kira-kira manusia yang kira-kira orang melongok lah, itu maka boleh secara hukum boleh. Tapi secara adab itu ya kita pakai penutup. Karena ketika mandi ya saya yakin itu kita tidak sendirian. Ada makhluk lain, yakin nggak? Yakin ada semut, ada mungkin
apa orang-orang dan intinya ada makhluk lain yang mereka punya mata, ya. Yang bisa jadi kan pas semut mandi siapa tahu melihat kita kan nggak tahu. Emang dia juga semut punya mata enggak? Enggak ya, kalau semut enggak. Orang-orang ya, orang-orang dan lain sebagainya. Semut katanya enggak punya mata walam. Lah kok dia bisa jalan ke nabrak? Itu ada antena. Ya, antena ya, kaki juga ya. Tapi walam ya, rayap semut itu enggak punya mata apa walam, nanti jangan kalau penasaran silahkan diteliti. Pakai apa jenenge? Pembesar. Itu ya. Jadi hukumnya boleh ya, tapi adabnya ini dengan syarat tadi ya. Tapi adabnya pakai penutup. Oh alam. Yang lain? Monggo. Sah mandinya apa sah? Oke. Tidak melakukan sunah-sunahnya. Oke. Mayat. Ada online. Ya mungkin nanti masa depan ada mandi online ya. Mungkin sekarang belum terpikirkan. Ya. Ya. Oke, sah ndak mandi yang tidak melakukan sunah-sunahnya? Kalau ditinjau dari segi hukum sah dan tidaknya, selama mandi itu melakukan memenuhi syarat dan tidak melakukan pembatal, syarat dan pembatal ya dua, syarat dan pembatal maka mandinya sah. Ibadah apapun dikatakan sah ketika memenuhi syarat atau rukun dan tidak melakukan pembatal, itu baru dikatakan sah. Memenuhi syarat rukun tapi dia melakukan pembatal, tidak sah. Mandi. Lah, syaratnya mandi apa? Syaratnya mandi tersampainya kulit ke seluruh tubuh. Ya, ya kembali tersampainya air ke seluruh tubuh. Kata yang jelibet apa yang lekukan ya. Makanya tadi ya. Iya, ya tubuh kulit kan di tubuh ada kulitnya. Ya. Jadi ke seluruh kulit yang ada di tubuh. Nah, itu ya. Sing jelipet-jelipet makanya tadi disunahkan ya untuk gosok-gosok tadi terutama yang bagian melipat-lipat itu. Kalau itu terpenuhi sah dan dia tidak melakukan pembatal ya. Pembatal mandi pembatal berarti dia melakukan penyebab mandi besar. Ya, berarti diantaranya adalah keluar mani lagi. Ya, ini. Jadi sah. Kalau pertanyaannya sah apa enggak? Sah. Tapi kalau afdolnya ya afdolnya rukun juga dipenuhi. Termasuk misalnya dia begitu masuk langsung gebyur. Pokoknya airnya merata dari ujung rambut sampai yang kulit kepala ini masuk kena air sampai ujung kuku sah. Ya, maka ulama berpendapat sah. Seandainya antum ya ada kolam renang begitu mandi wajib langsung plung langsung kira-kira yakin wis do meresap ke kulit sing rambutnya brindir misalnya ya tetap masuk ke kulit kepala langsung mentas sah. Ya, karena sudah tadi ya syaratnya tersampainya tersampainya air ke kulit. Nah, bagaimana yang punya tato? Nah, kalau yang punya tato, kalau memang bisa dihilangkan, dia sengaja tidak mau menghilangkan, maka bisa menyebabkan tidak sahnya wudhu atau tidak sahnya mandi. Kalau menghilangkan tadi tidak menyebabkan madorot, ya. Kalau tidak menyebabkan madorot. Tapi kalau menyebabkan madorot, gara-gara dihilangkan kulitnya jadi seset misalnya ya, maka ini tidak perlu dihilangkan sudah sah. Nah kalau harus dengan alat gimana? Misalnya dengan obat kimia. Kalau memang dengan obat itu tidak membahayakan, harus dihilangkan. Kalau tidak membahayakan. Tapi kalau dengan obat jadi abuh, melepuh ya, itu menimbulkan madarat. Jadi intinya sah apa enggak? Sah. Ya. Yang lain? Ya, monggo silakan. Kalau maunya orang itu kalau mandi besar itu ada seringnya itu keramas. Keramas itu masuk sunnah atau bagaimana? Soalnya itu sering klinik terus Pak. Oh, oke. Barangkali berarti kita keramas itu berarti menggunakan pewangi lah gampangannya ya. Menggunakan pewangi kalau di kita mungkin sampo, kalau di yang tempat lain mungkin minyak dan lain sebagainya ketika mandi wajib. Secara hukum menggunakan
pewangi untuk mewangi-wangi badan biar badannya wangi atau rambutnya wangi, itu bukan termasuk sunnah. Ya termasuk Itu kalau sampo beda dengan yang kondisi. conditioning. Maksudnya conditioning ya? Conditioning ya maksudnya aku paham malah condition ada condition. reseller kuwi Pak. Wis aja Kan dibahas. sampo dhewe, sampo kan masih merang ono. Oh, itu intinya macam-macam sampo. Monggo. Ya nanti mungkin ya, ya nanti mungkin bisa kalau ya intinya itu bukan termasuk sunnah ya menggunakan sampo atau menggunakan sabun. Dan nanti sedikit ulama agak yang keras, hati-hati kalau mandi wajib pakai sampo atau pakai sabun. Karena air yang tercampur dengan sampo atau air yang tercampur dengan sabun itu menyebabkan fungsi atau efek dari air tersebut berubah. Yang tadinya suci mensucikan ketika bercampur dengan benda yang suci menjadi suci saja tidak mensucikan, otomatis nanti mandinya tidak sah. Ya, ini yang disampaikan Gus Ba gitu. Hati-hati kalau mandi wajib jangan menggunakan sampo. Tapi prakteknya ketika kita mandi menggunakan sampo itu tidak sekali gegebyur mesti ono bilasan nih ya kan? Ya akhirnya tidak masalah juga. Ya, ya begitu. Kalau kita tinjau dari hukum begitu, tapi lihat kondisi ya kondisinya tidak semacam itu ya berarti nah, itu ya. Jadi itu bukan termasuk sunnah. Tapi kalau boleh nggak? Boleh. Mau mandi pakai sabun boleh nggak? Boleh. Silakan. Yang lain? Cukup ya, cukup ya. Udah lebih 6 menit. Oke. Insya Allah kita lanjutkan ke wudhu ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.